Ironi di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di spesial booster Ramadan Teras Dakwah, masih dengan ironi di bulan suci. Wah, nah kalau kemarin kita udah bahas soal salat tarawih nih. Nah sekarang mungkin ini kejadian banyak orang sih mas. Dia puasa gitu tapi puasanya jadi cuman formalitas gitu, atau bahkan banyak juga dia puasa tapi nggak sholat gitu. Karena malu gitu, ya orang lain temanku pada puasa gitu kan, masa aku nggak ikutan puasa gitu. Cuman kan kalau jadi kamu selama ini begitu. Tobat ding. tobat. Malum ya memang Ampuni saya. teman saya ini masalah dalam hidupnya banyak sekali. Aneh-aneh lagi. Ya. Iya, jadi mungkin ini saya seperti konsul ke psikiater gitu. Nah kalau gitu Dokter dong. SPJ, SPKJ deh kalau psikiater. kesehatan jiwa. SPJ Ustadz Awan ya. Nah itu gimana mas? Misal dia puasa Apa tapi nggak gimana? Dia puasa tapi nggak sholat gitu. Oh ya. Puasa tapi tidak sholat. Yes. Yang pertama kita istighfar dulu sama-sama yuk. Astagfirullah. Ya. Jadi ini pertama. Yang kedua, malah zikir bersama jadinya ya. Jadi kenapa? Yang pertama harus kita tanya dulu, kenapa dia nggak sholat? Karena ini penting ya. Jadi ini penting sekali sholat, ya. menentukan status orang tersebut. Jadi kan ada dua ya, gampangnya. Dia Menikah sholat. atau jomblo maksudnya? Mulai. Masalah dia banyak sekali ngomongnya, teman-teman sekalian. Bener kan? Jadi dia nggak sholat karena memang mengingkari sholat itu sendiri, gitu loh. Jadi ngapain sholat misalnya? Dia tahu hukum sholat itu wajib, tapi dia mengingkari kewajiban itu, maka dia jadi murtad otomatis. Anda kafir kalau Anda mengira kalau sholat itu tidak wajib. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat secara sadar, dia murtad, ya. Terus kalau misalkan dia meninggalkan sholat karena lalai, dia tahu sholat itu dosa. Dia tahu sholat dosa. Dia tahu sholat itu wajib. Enak enggak sholat kalau gitu. Dia tahu kalau sholat itu wajib dan meninggalkan sholat itu dosa. Yes. Nah, tapi dia meninggalkan itu karena lalai. Artinya dia tetap masih ada keinginan untuk sholat, tapi seperti mager, gitu, ya, atau ketinggalan atau karena lalai dan lain sebagainya. Itu dia hanya dalam status dia dosa besar. Hanya dalam tanda kutip ya, jangan sampai menjadi meremehkan gitu. Jadi hanya dosa besar, dia belum murtad. Ya fasik, dia jatuhnya fasik. Dia berdosa tapi tidak murtad, dia nggak jadi kafir. Jadi nggak perlu syahadat ulang. Nah, ketika ada orang yang sholat tapi tidak puasa, ini perlu ditanya, kenapa dia sholat tapi nggak puasa itu tadi? Puasa tapi nggak sholat. Ya, sholat tapi nggak puasa, sholat nggak. Puasa tapi nggak sholat. Lu udah nggak sholat nggak puasa lagi ya. gitu kan? Soalnya saya banyak pikiran, saya punya anak istri, ini kan enggak dia. Dia nggak punya aja banyak masalah ya. Apalagi saya gitu mas. Ya. Jadi tanya, kenapa dia puasa tapi tidak sholat? Itu pertanyaan penting sekali. Jadi untuk menentukan apakah puasa dia diterima atau tidak. Nah, soal diterima atau tidak. Kalau dia tadi status dia adalah dia tidak sholatnya karena lalai, ya, bukan karena mengingkari kewajibannya, atau bilang ya yang penting kan masih beriman gitu, misalnya seperti itu ya. Maka puasa dia wallahu alam diterima atau tidak, tapi tidak berpahala yang jelas. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Dan di hadis yang lain kita juga mendapatkan hujah yang jelas gitu ya, bahwasanya al-ahdu bainana wa bainakum as-sholah gitu. Ya, jadi dan di hadis yang lain soal sholat ini itu adalah perbedaan antara orang Islam dengan tidak. Ya, man tarkus sholah faqad kafaro. Ya, siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Gitu ya. Jelas. Jadi sholat ini di dalam agama kita itu sebagai penentu dia muslim atau tidak. Nah, oke teman-teman semua nih, dalam aktivitas apapun jangan deh sampai ninggalin sholat. Karena ini perbedaan antara kita dengan orang muslim ya, dengan yang tidak muslim. Itu perbedaan utamanya adalah soal sholatnya. Jadi jangan sampai deh, kalau misalnya yang masih susah untuk sholat sunnah, jangan sampai ninggalin sholat wajib, jangan sampai. Dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi bepergian, safar, naik gunung segala macam, jangan sampai ninggalin sholat. Itu aja dulu, ya. Sholat itu banyak rukhsahnya kok, ya kecuali subuh ya.
Zuhur asar bisa di jama. Sama dikosor lagi kalau lagi safar. Maghrib gitu ya, Aisyah bisa di jama. Kalau kita lagi sulit di jama bisa. Kalau lagi safar bisa dikosor, ya diringkas. Nah, jadi orang yang tidak sholat tapi dia puasa itu sama kayak pakai baju nggak pakai celana. Pakai baju nggak pakai Ya, celana. kadang orang pakai celana kan kalau nggak pakai baju masih ada yang nggak malu. Iya, masih ada yang nggak Ya, malu. maksudnya ya lazim apalagi laki-laki ya. Iya, Kalau iya, misalnya gitu kan. nggak usah bayangin. Iya nggak, maksudnya iya lanjutkan. Lu Kalau misalnya kita pakai celana sebagai laki-laki, nggak pakai baju, kadang di luar rumah masih pede-pede aja sebagai sebagian orang meskipun itu aurat kalau pusar ya. Tapi kalau coba nggak pakai celana, ya nggak pakai sarung juga, ya pokoknya nggak pakai celana aja, pakai baju nggak pakai celana. bawahan lah Kira-kira berani apa enggak? Nah itu kayak gitu orang yang puasa tapi tidak sholat itu. pakai baju nggak pakai celana. Nah itu mungkin banyak kasus gini ya mas, dia ya at least apa masih Islam lah gitu, nggak apa-apa lah tinggalin aja gitu, toh masih beriman, Masih at least beriman. kan masih masuk surga gitu kalau bertauhid gitu, dengan Ya, pedenya, nggak apa-apa lah masuk neraka bentar doang, nanti ujungnya masuk surga, gitu sering pernyataan gitu gimana mas? Nah makanya tadi ada beberapa ulama yang mengatakan tegas ya kayak misalkan yaitu Syekh Shalih bin Utsaimin itu menganggap bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu puasanya nggak terima sama sekali ya karena menganggap bahwa sholat itu adalah tiang agama dan kalau dia tidak melakukan sholat maka roboh sudah agamanya itu udah nggak berguna lagi amalan-amalannya ya jadi tapi ada ulama yang berpendapat tidak seperti itu, ada yang berpendapat bahwa puasanya masih dihitung sebagai ibadah wajib yang dilaksanakan. Nah sekarang kalau misalkan dia yang penting kan masih beriman, masih Islam. Yang penting sah lagi semua puasanya orang gitu. Islam kan masuk surga kayak gitu. Iya. Nah jangan lupa iman itu meskipun mengimani dalam hati tasdiqu bil lisan, membenarkan dengan lisan, tapi juga harus diamalkan ya. Dia jawantahkan dalam perbuatan itu jangan lupa. Jadi jangan ngomong iman, yang penting beriman tapi nggak sholat, yang nggak itu nonsense ya. It doesn't make sense bro. Nggak gitu konsepnya. Tolong ini gitu. dikasih subtitle ya kalau misalnya ngomong bahasa Inggris ya. Ya anak PD itu biasa nggak ngerti. Nah, jadi nggak masuk akal ya. Pembuktian bahwa kita beriman itu harus jelas amalannya. Pembuktian kita cinta kepada ibu, bapak, istri, suami itu ada amalannya jelas. Ya apa pemberiannya, apa pembuktiannya? Nggak ngomong doang, nggak bisa. Dalam hati saya cinta istri. Tapi nggak pernah pulang, misalnya kayak gitu, nggak pernah menafkahi, ya itu bukan mencintai namanya gitu. Jadi beriman itu harus ada pembuktian. Nah pembuktian dari seseorang adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan, sudah Rasulnya perintahkan, dan menghindari segala yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Udah cukup itu. Tapi kalau tidak melakukan malah tadi melawan gitu ya, melawan kewajiban, melawan perintah, ya namanya nggak beriman. Nggak terbukti bahwa dia beriman gitu. Kan naas itu, miris ironi gitu. Kita ngaku cinta sama Allah tapi Allah nggak nganggep cinta sama kita. Astagfirullah, itu nggak berbalas itu. Bercinta bertepuk sebelah tangan. Cinta gitu. bertepuk sebelah tangan gini berarti. Iya. Kan gini ya. Oh. Ini nggak bunyi. Gimana sih apa gini? Gak bunyi namanya. Ini diam, ini gini. Kalau masih bunyi ya kalau sebelah kanan gini. Iya udah. Jadi gini. gitu ya teman-teman semuanya. Jadi intinya tepuk tangan. Jangan sampai puasa tapi nggak sholat gitu. Sama aja pakai baju tapi nggak pakai celana gitu. Malah sebetulnya orang yang puasa di bulan Ramadan harus menambahnya dengan amalan-amalan lain. Yes. Ya, bener. Sayang banget di bulan Ramadan ini kita menyia-nyiakan Ramadan. Ya, jangan sampai disia-siakan. Seperti kopi yang tadinya sudah panas, tapi kau diamkan. Jadi dingin. Lama dingin. Tapi di sini kita minum kopinya kopi dingin ya. Oke gitu semua teman-teman. Makasih banyak. Untuk berikutnya kita akan bahas ironi-ironi apa lagi ya. Tetap stay tune. Subscribe channel Teras Dakwah. Jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa follow juga akunku @adika.pk dan akun our master Jedi, our apa lagi? Whatever lah. @zaki_. Our Lord. Our Sultan @zaki_zr. Our Sultan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tum tum